Perencanaan keuangan masing-masing orang berbeda-beda. Anda bisa menetapkannya sendiri, tapi harus disertai dengan komitmen. Saya beri contoh, mengalokasikan pengeluaran setiap bulan seperti ini. Perpuluhan dan persembahan 15-20% dari penghasilan bulanan. Ini terserah Anda. Anda mau mengaturnya seperti apa? Saya hanya memberi contoh. Karena ketika Tuhan memberkati kita, ada benih yang harus ditabur kembali, ada roti yang memang bagian kita untuk dinikmati. Nah, saya bicara benih, perpuluhan dan persembahan, taburan untuk orang tua, Anda nolong orang lain, dan lain sebagainya, itu 15-20%. Kemudian, kebutuhan konsumsi, kebutuhan pokok seperti makan, minum, tagihan listrik, biaya telepon, biaya transportasi, sekolah anak, dan lain sebagainya, 30-40%. Berikutnya, kewajiban kredit. Kalau Anda yang ada cicil rumah atau cicil kendaraan, tidak boleh lebih dari 30-40% dari penghasilan Anda. Kemudian sisanya, belajar menabung dan berinvestasi 10-20%. Kenaikan pendapatan bukan berarti menaikkan konsumtif kita. Artinya apa? Kita nggak akan bisa menikmati lebih kalau kenaikan pendapatan kita selalu diiringi dengan kenaikan gaya hidup kita. Ketika gaji naik, penghasilan bertambah. Kalau selalu diiringi dengan naiknya gaya hidup, naiknya pengeluaran, kita nggak akan pernah ngerasa ada lebihnya. Pas-pasan terus. Nah, bagaimana kita bijak mengatur keuangan? Pastikan kenaikan pendapatan jangan sama dengan kenaikan pengeluaran. Bagaimana cara membuat perencanaan keuangan? Anda bisa mengerjakan ini di Excel, di komputer, atau ambil kertas dan pulpen dan tulis. Buat pos pengeluaran bulanan. Bagi jadi 2 tabel, pisahkan kebutuhan pokok bulanan dan gaya hidup. Di bagian kebutuhan pokok bulanan, Anda bisa cantumkan kebutuhan makan, uang sekolah, tagihan listrik, air, dan lain sebagainya, transportasi kerja, dan lain sebagainya. Sedangkan di kebutuhan gaya hidup yang biasanya Anda lakukan, Anda bisa isi di situ. Kemudian, yang kedua, Anda harus mulai mengalokasikan berapa uang yang Anda mau tabung dan investasikan. Yang ketiga, pastikan Anda juga mengalokasikan berapa piutang yang Anda harus bayar. Pastikan Anda bayar tagihan-tagihan Anda, cicilan kartu kredit maupun tagihan listrik dan lain sebagainya tepat waktu. Karena denda dan bunga akan membuat pengeluaran kita bertambah. Tambahkan juga pengeluaran untuk asuransi. Karena asuransi merupakan perlindungan bagi Anda dan keluarga, sehingga ketika Anda sewaktu-waktu harus berobat, Anda tidak mengeluarkan uang lebih banyak. Hari ini sudah ada BPJS yang terbilang jauh lebih murah dibandingkan asuransi swasta. Anda bisa memilih apa yang Anda mau untuk diri Anda sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Saran saya, setelah Anda membuat anggaran ini, kalau masih ada uang lebih, nikmati, habiskan. Karena banyak orang bisa cari uang tapi tidak bisa menikmati hidup. Akhirnya kita hanya kerja keras untuk mencukupi kebutuhan aja. Kita jadi budak uang pada akhirnya. Pastikan ketika Anda berlelah-lelah mencari uang, Anda juga punya bagian untuk menikmatinya. Anda harus layak untuk menghargai diri Anda sendiri. Cerita anak pedalaman dalam meraih mimpi dan mengejar cita-cita bersama Tangan Pengharapan.